Bahlil Lahadalia diberi jabatan baru oleh Presiden Prabowo. Kaisang Pangarep perkenalkan RMS masuk PSI di Rakernas Makassar. Kejati Sulsel kejar 2 oknum pejabat Takalar terkait kasus korupsi bibit nanas. Resmi jadi kader PSI, RMS klaim tahu cara menang. Presiden Republik Indonesia, RI, Prabowo Subianto melantik susunan keanggotaan Dewan Energi Nasional, DEN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu 28 Januari. Dalam pelantikan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia juga Menteri ESDM ditetapkan sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional. Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DEN dari unsur pemangku kepentingan serta Kepres RI Nomor 6P Tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan DEN dari unsur pemerintah. Selain Bahlil, Presiden juga melantik sejumlah menteri sebagai anggota DEN dari unsur pemerintah, antara lain Menteri Keuangan, Menteri PPN Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, dari unsur pemangku kepentingan, Presiden melantik 8 anggota DEN, yakni Johni Jonathan Numberi, Muhammad Fadil Hasan, Satya Widya Yuda, Sripeni Inten Cahyani, Unggul Priyanto, Saleh Abdurrahman, Muhammad Khalid Syairazi, dan Surono. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan Ketua Harian dan anggota DEN. Mensesnek Prasetyo Hadi menyampaikan pengangkatan Ketua Harian dan anggota DEN untuk menargetkan swasembada energi menjadi prioritas pemerintah tahun ini. Jadi, kenapa ini langsung Bapak Presiden yang akan melantik? Karena sekali lagi, bahwa masalah energi menjadi salah satu prioritas dari bangsa kita, dari pemerintah. Ujarnya. Setelah kita berhasil mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 1 tahun, terutama dalam hal beras, kita ingin mengejar yang berikutnya adalah kerja keras untuk mencapai swasembada energi. Kita sambut Bang RMS. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesian, PSI, Kaisang Pangarep secara resmi mengumumkan bergabungnya Rusdi Mase Mapasesu, RMS, ke PSI dalam Rapat Kerja Nasional, Rakernas, yang digelar di Hotel Claro, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi, Kamis 29 Januari. Pengumuman tersebut disampaikan Kaisang di hadapan peserta Rakernas melalui pantun yang telah ia siapkan khusus untuk memperkenalkan RMS sebagai kader baru PSI. Untuk menutup sambutan saya pengen pantun. Ini pantun beneran, saya sudah siapkan semalam, ujar Kaisang dari atas panggung. Kaisang kemudian melantunkan pantun yang disambut tepuk tangan meriah peserta Rakernas. Ke Makassar naik air Asia, jangan lupa minum es, mari keluarga Partai Solidaritas Indonesia, kita sambut Bang RMS, ucapnya. Usai pengumuman tersebut, Rusdi Mase naik ke atas panggung dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Kaisang dan RMS melakukan salam komando sebelum Kaisang menyematkan jaket PSI sebagai simbol resmi bergabungnya RMS ke partai berlambang mawar merah itu. RMS diberi kesempatan menyampaikan sambutan singkat. Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan kader PSI serta menyatakan komitmennya untuk berkontribusi lebih besar bersama partai barunya. Terima kasih Mas Ketum. Terima kasih semua teman-teman dari DPP PSI. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di PSI bisa berbuat banyak supaya PSI jauh lebih bagus daripada yang pernah saya lalui, kata RMS. Bergabungnya Rusdi Mase menandai langkah politik baru PSI dalam konsolidasi kekuatan nasional, khususnya di Sulawesi Selatan, yang menjadi salah satu basis penting dalam agenda politik partai ke depan. Dua aparatur sipil negara, ASN, Kabupaten Takalar, yakni Andirianto dan Hijrawati, yang sempat dicekal kepergiannya oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejati Sulsel, terkait dugaan korupsi pengadaan bibit nanas, ternyata masih aktif berdinas di LPSC dan BKPSDM. Kepala Dinas Badan Kepegawaian, Pengembangan, dan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Takalar, Sayuti Rani,
membenarkan bahwa HW masih tercatat sebagai pegawai aktif. HW berdinas di BKPSDM sejak Oktober 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, ia bertugas di Badan Keluarga Bencana. Aktivitas kerjanya sangat rajin masuk kantor selama lebih dari 2 tahun, ujar Sayuti. Sementara itu, R, yang kini menjabat Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa di LPSC Takalar, juga masih aktif bertugas. Konfirmasi ini disampaikan oleh Kabak LPSC Takalar, Abdul Haris. R telah bertugas di LPSC selama 3 bulan terakhir dengan kinerja baik. Sebelumnya, ia juga berdinas di Badan Keluarga Berencana, kata Abdul Haris. Mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Kejati Sulsel, Abdul Haris menegaskan bahwa ruangan LPSC tidak menjadi lokasi penggeledahan. Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di kantor unit layanan pengadaan, ULP, Kabupaten Takalar, Selasa 27 Januari. Bagaimana membangun kembali di Sulawesi Selatan setelah kita tinggalkan Nasdem yang pencapaian tertinggi bos di sana. Dan saya sudah dapat ininya, saya sudah pernah lewati, saya sudah pernah jalani. Jadi tinggal mengimplementasikan, dikoreksi yang kurang, dianggap kurang, yang baik-baik, yang bagus, tinggal ditingkatkan. Dengan memang resikonya memulai dari nol. Iya. Tapi yang salah. Mari saya lihat itu rekamannya ya, bahwa strukturnya Sulawesi Selatan. Kalau kita bicara Sulawesi Selatan, ini sudah 100%. Iya. Itu kan ujian juga ya. Ketua DPW Sulawesi Selatan dan secepat itu bisa menyelesaikan itu tidak. Kalau dipaksa